Beshem Ha'af Ben Veru HaKodes Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Selamat pagi semuanya. Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Hari ini judulnya agak provokatif. Why do churches want money when it is the root of all evil? Tapi ini bukan nyinyir ya, bukan untuk nyinyir. Tapi karena memang sampai sekarang masih ada gereja-gereja yang menakut-nakuti jemaatnya dengan ancaman akan ada belalang pelahap kalau jemaat tidak memberikan persepuluhan. Khotbahnya menggunakan Maleakhi 3 ayat 10-11. Jadi ayat itu dibuat seperti pestisida. Emangnya baygon atau cap 3 roda. Mari kita membaca ayat yang pertama, 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini bisa dikenakan kepada individu ataupun institusi. Apakah gereja kita money oriented? Istilah cinta uang dalam bahasa asli Yunaninya itu philarguria, yang berasal dari kata philos, artinya cinta atau mengasihi, dan kemudian ada kata Yunani yang lain arguros, artinya perak atau uang. Dalam bahasa Ibraninya menulis ahavat hakesef. Frasa akar segala kejahatan ialah cinta uang perlu dipahami secara konteks. Jadi paling tidak kita perlu membaca ayat sebelumnya, yaitu ayat 9. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena agar segala kejahatan ialah cinta uang, dan seterusnya. Jadi sikap keserakahan akan uang karena ingin menjadikan dirinya kaya yang merujuk kepada kecintaan mereka kepada uang. Sehingga untuk mendapatkan apa yang ia cintai, yaitu uang, banyak orang terjatuh dalam pencobaan atau berbuat dosa. Yang kalau dilakukan secara terus-menerus dan tidak mau bertobat, akan mencelakakan dirinya ke dalam kebinasaan. Sikap serakah yang bernafsu mengejar uang menyebabkan orang mengabaikan Allah sebagai sumber kebaikan kita. Tuhan Yesus pernah memperingatkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi mencintai uang itu sama dengan menyembah Mamon. Matius 6 ayat 24 ini mengkontraskan antara Allah dan Mamon. Sebab akar kejahatan adalah cinta uang karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan cinta akan uang ini dalam ayat-ayat yang lain di Alkitab kita itu disamakan dengan penyembahan berhala yang menuntun orang menjauh dari pengharapan sejati orang Kristen. Contohnya dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi keserakahan mendapatkan uang
Sama kayak penyembahan berhala. Jadi kalau orang mulai mencintai mamon, lambat laun orang itu akan kehilangan imannya. Karena iman yang sejati hanya dapat dipelihara dari hati nurani yang suci. Uang memang pada dirinya tidak mengandung dosa. Karena uang, orang juga bisa kok berbuat baik. Yang salah apa? Yang salah adalah cinta uang. Tapi kita semua bisa berbuat baik dengan uang. Contohnya di mana? Ada juga banyak di Alkitab, contohnya dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, di mana di situ Tuhan Yesus menceritakan ada seorang Samaria yang baik hati, yang menolong orang Yahudi yang dirampok. Ia kemudian meletakkan orang Yahudi yang terluka itu di punggung keledainya, lalu dibawanya ke satu penginapan. Di sana ia merawatnya. Setelah itu ia memberi uang kepada pemilik penginapan untuk dipakai merawat orang Yahudi itu. Jadi uang bisa untuk berbuat baik. Contoh yang lain misalnya, Lukas 8 ayat 3 yang dimana ada golongan perempuan yang menyokong pelayanan dengan uang mereka. Saya bacakan. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi uang bisa menjadi sarana yang baik. Namun cinta akan uang yang menjadi akar segala kejahatan. Kenapa sih? Karena dia itu ingin jadi kaya. Kita mundur lagi dari 1 Timotius pasal 6 ini ke ayat yang ke-6. Memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya. Jadi kalau kita membaca konteks 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 tadi, ayat-ayat itu dituliskan dengan latar belakang bahwa ada pengajar-pengajar, ada guru-guru di Efesus yang secara lahiriah itu menjalankan ibadah tapi untuk memperoleh kekayaan berlimpah-limpah. Mereka didorong oleh keserakahan sebagai motivasi pokok yang mengejar kekayaan itu. Nah, jadi sejak zaman dulu, jadi bukan hanya hari ini, sejak zaman dulu, zamannya para rasul loh, ada golongan-golongan pengajar yang menempatkan pelayanan gerejawi sebagai sarana untuk nafkah dan mencari keuntungan, bahkan untuk kekayaan. Nah, memang seorang pelayan Tuhan tentu boleh hidup dari pelayanan. Namun apabila pelayanannya itu digunakan sebagai cara memperoleh keuntungan, hal itu bukan pelayanan. Karena itu Rabi Saul, Rasul Paulus, memilih pelayanan yang dilakukannya bukan sebagai pelayanan yang profesional, dia milih amatir. Dia memilih jalur amatir, ia melatih diri agar dirinya tidak jatuh dalam dosa menjual firman Tuhan untuk kepentingan diri. Sembari melakukan pelayanan, Rabi Saul ini menafkahi dirinya sendiri sebagai pembuat tenda. Jadi, Rasul Paulus, Rabi Saul memilih pelayanan amatir yang tidak menerima upah sebagai sesuatu kehormatan baginya. Kita bisa membacanya dalam 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Kembali pada pembahasan 1 Timotius pasal 6 tadi. Rasul Paulus bermaksud mengatakan iman Kristen dengan sikap rasa cukup untuk kehidupan ini merupakan cara yang luar biasa untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan untuk apa sih?
keuntungan untuk kekayaan yang kekal. Adalah penting untuk memiliki rasa cukup dengan penuh syukur terhadap berkat dari keadaan yang diterima. Nah, pengucapan syukur itu dalam bahasa Ibrani-nya itu hakarat hatov, yang arti harfiahnya itu mengingat kebaikan. Syukurlah apapun yang kita miliki. 1 Timotius 6 ayat 8 tadi mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sebab kesalehan itu menguntungkan segala hal. Dan ayat 7 tadi, Rabi Saul menekankan pengajaran eskatologisnya bahwa kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Jadi sikap serakah, bernafsu mengejar uang, menyebabkan orang mengabaikan Allah. Tuhan kita sudah memperingatkan kita, ayatnya sudah kita baca bahwa orang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mamon. Di bagian yang lain, kita melihat bahwa ada satu sosok Rabi Saul yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Ia terlahir dan tumbuh sebagai golongan elit kaum Farisi yang mendapat gelar terhormat di golongan masyarakat orang Yahudi kala itu. Paulus mengecap pendidikan yang sangat tinggi. Ia seorang rabi. Ia pernah dididik guru besar, Rabban Gamaliel, di Beit Hillel. Dalam usia yang sangat muda, ia sudah berdiri di bagian Dewan Sanhedrin. Maka Rabi Saul ini sangat mengerti hal ihwal kehidupan, bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab karena memburu uanglah orang itu menyimpang dari iman. Adakah kita terlahir hari ini atau kita itu sekarang ini ada di jajaran elit dalam pelayanan? Syukurlah itu. Tapi jangan sekali-kali mengabuse dengan menjadikannya bahwa pelayanan itu sebagai money machine. Sekali kita memiliki orientasi semacam itu, maka ada kemerosotan moral dalam pelayanan yang terus-menerus mengikutinya. Ya. Ada satu contoh pendeta di Surabaya, HL, suka pamer-pamer stylenya, jam tangannya, mobilnya, hasil dari pelayanannya. Cintanya akan uang menggeretnya pada kebobrokan moral yang lain dengan berbagai kasus seksual sampai pencabulan kepada anak kecil, pedofilia. Hal ini tentu saja hal yang extraordinary yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang normal. Juga kalau Anda melihat contoh yang lain, Jimmy Swaggart menggembalakan jaringan penyiaran Sun Life dan pusat ibadah keluarga di Baton Rouge, Louisiana. Seorang apologet yang terkenal, yang pernah berdebat dengan polemikus Muslim internasional, yaitu Ahmed Didat. Tapi kemudian dia tercatat memiliki skandal seksual dengan pelacur, dengan perlakuan yang tidak senonoh, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang normal pada tahun kira-kira tahun 90-an. Ada banyak sekali kasus. Hamba Tuhan yang besar, pelayanan sempurna. Lalu kasus, termasuk Ravi Zakaria, seorang apologet yang luar biasa. Gereja besar, Kristal Katedral, mega church, kaya, pelayanannya sempurna. Kasus juga. Hillsong dari Australia, mega church besar. Pastornya juga punya kasus. Kalau pelayanan berubah menjadi money machine dan menjadi popularity machine, ingatlah bahwa itu akan menjadi kasus. Sampai sekarang, salah satu pengajaran yang kontroversi di kalangan gereja, terutama aliran karismatik atau Pentakosta, yaitu persepuluhan. Seringkali jemaat dituntut untuk membayar persepuluhan dengan ancaman akan dikirim belalang pelahap untuk mengambil rejeki kalau dia nggak bayar.
Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Selalu di situ diambilnya. Atau kasarnya, kalau nggak ngasih per bulan, Tuhan akan kirim debt collector. Jadi persepuluhan itu untuk mengusir belalang pelahap. Kok jadi seperti pestisida? Ya. Ada nggak di sini kita yang bergereja yang pendetanya suka ngancem-ngancem? Nah, di situ sudah mulai ada mamonisme. Ada banyak gereja, Anda bisa pilih yang lain. Ya. Jadi persembahan termasuk persepuluhan harus diberikan berdasarkan kasih. Nggak perlu pakai diancam dengan belalang pelahap, nggak perlu. Ancaman belalang pelahap adalah untuk Taurat. Kalau pendeta-pendeta itu mau pakai Taurat, Taurat itu ada 613 perintah. Jadi nggak bisa dipilih-pilih satu atau dua yang enak-enak saja. Kalau kita mau mengikuti hukum Taurat, Anda harus secara sempurna melakukan 613. Sedangkan bagi orang Kristen, tidak ada di dalam hukum Taurat itu. Karena kita melakukan hukum Kristus yang hanya dua saja. Jadi persembahan dalam perjanjian baru termasuk persepuluhan adalah suatu cara untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan di dalam lingkup hukum baru Kristus, yaitu hukum kasih. Nah, kalau kasih itu akan selalu memberi. Filsafat Yahudi tentang mengasihi itu dari kata ahav, ya, mengasihi ahav. Alef, he, bet, terdiri dari 3 huruf. Alef, he, bet. Alef nilainya 1, he itu memberi, bet nilainya 2. Jadi kasih itu adalah orang yang pertama memberikan kepada yang kedua. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu memberi, kasih itu murah hati. Sehingga kasih itu adalah seorang yang satu memberikan kepada seorang yang kedua. Kasih memang selalu berhubungan erat dengan aktivitas memberi. Kasih itu fungsi dan produk dari seorang yang memberi kepada yang lain. Semakin Anda mengasihi, semakin Anda memberi. Semakin Anda mencintai pelayanan, semakin Anda memberi. Kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih itu lebih kepada action untuk memberi. Seorang ibu mengasihi anaknya, nggak pernah minta dibayar. Dia menghabiskan waktunya untuk mengurus anaknya. Hari-hari malam-malam untuk anaknya. Pemberian yang lebih kepada seorang anak, itulah yang dilakukan oleh seorang bapak dan ibu kepada anak-anak mereka. Pasangan orang tua yang mengasihi tidak akan menghitung berapa uang yang dia habiskan untuk pendidikan anaknya misalnya. Nah, itulah kasih. Kasih yang selalu memberi. Nah, kalau berdasarkan kasih ini, dari latar belakang ini, maka penting kita pertanyakan satu kalimat tanya yang sebenarnya tak bertanya. Why do churches want money when it is the root of all evil? Orang ataupun lembaga gereja yang berkeinginan menjadi kaya dengan mencintai uang lebih dari ketaatan kepada Allah, mereka akan bersedia melakukan berbagai-bagai kejahatan. Berapa banyak gara-gara aset gereja, gara-gara lahan pelayanan, keluarga sendiri bisa bertikai. Mantu melawan orang tua, rebutan gereja. Atau sebaliknya, gara-gara rebutan sinode dan gereja, anak bisa bertikai dengan orang tuanya. Brother to brother, brother to sister, gara-gara rebutan lahan pelayanan. Bahkan sampai ke pengadilan, ada intrik-intrik dalam kubu-kubu sinode dan yayasan-yayasannya. Jadi disinilah kita bertanya, why do churches want money when it is the root of all evil?
Christopher Columbus pernah mengatakan demikian. Riches don't make a man rich. They only make him busier. Kalimat yang bijak ini menarik untuk dicermati. Jadi kekayaan itu tidak membuat orang itu jadi kaya. Mereka cuma menjadikan orang itu jadi sibuk. Contohnya, apabila seorang naik strata sosialnya dari keadaan biasa-biasa, lalu menjadi kaya, apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian disibukkan untuk membelanjakan uangnya. Mereka beli mobil baru, rumah yang lebih besar, yang dulu nggak perlu jalan-jalan ke luar negeri, sekarang jadi jalan-jalan. Yang dulu nggak pernah main golf, sekarang jadi main golf. Beli ini, beli itu. Pendeknya mereka akan membeli gaya hidup yang mencerminkan mereka itu punya duit. Namun apakah arti kekayaan yang dimaksud oleh Tuhan? Tentu bukanlah kekayaan harta materi semata. Keselamatan adalah harta terbesar kita. Ketika kita menjadi pewaris kerajaan surga, kita menjadi anak-anak Allah, itulah harta kita. Mungkin Anda bilang begini, Bu Rita ngomong klise deh. Klise. Tapi ternyata zaman dulu dan zaman sekarang itu sama saja. Ada hamba Allah yang melayani jemaat karena motivasi cari uang, tapi juga ada yang tulus. Sejak zamannya para rasul juga udah begitu. Rabi Saul mengatakan bahwa dirinya dalam pelayanannya tidak sama dengan banyak orang lain, yaitu pengajar-pengajar palsu yang sudah ada pada zaman itu. 2 Korintus 2 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Frasa pertama saja saya baca ya. Yang bahasa Ibraninya itu demikian. Ki'en midatenu, ki midat harabim, ha'osim devar ha'elohim shehora. Kami tidak seperti banyak orang yang memperlakukan berita dari Allah sebagai barang dagangan. NIV juga menerjemahkannya dengan sangat bagus sekali. Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. Jadi dari latar belakang ini, penting kita bertanya lagi. Why do churches want money when it is the root of all evil? Jadi 2 Korintus 2 ayat 17 tadi, hamba Tuhan sekaligus hamba uang itu bukan barang baru, bukan. Ya. Zaman dahulu juga begitu. Kata yang satir ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan perbedaan pelayanannya dengan pelayanan guru-guru palsu yang mengeruk keuntungan dari firman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan praktek seperti ini itu ada sampai sekarang. Cinta uang, menjadi hamba mamon, melakukan pelayanan, tetapi dalam pelayanan itu mengabuse untuk kepentingannya diri sendiri. Tentang abusement ini, Rasul Paulus juga menuliskan bahasa yang sangat keras dalam Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Namun demikian, tentu saja tidak hanya gereja dan pelayan-pelayannya yang cinta uang. Jemaat pun juga cinta uang. Jemaat memberi persembahan untuk mendapat timbal balik dari Tuhan. Mempersembahkan uang untuk mancing berkat yang lebih besar supaya kembali 100 kali ganda. Penyanyi-penyanyi Kristen menjual nama Tuhan Yesus untuk lagu-lagu mereka untuk mendapatkan uang. YouTuber-YouTuber Kristen nge-live untuk uang tanpa mempedulikan kontennya itu sehat
atau tidak untuk jemaat. Tentu saja nggak salah mendapatkan nafkah dari pelayanan, tapi kita harus menjaga motivasinya. Gereja dan orang-orang Kristen yang sudah terjebak pada sistem ukuran dunia ini, kita harus bertobat. Ukuran dunia adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Usaha keras sama dengan sukses. Sukses sama dengan kaya. Kaya itu dianggap itu diberkati Tuhan. Tapi ukuran Tuhan itu kalau kita memberikan 1 dan 1 tambah 1, hasilnya apa? Hasilnya terserah Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan gereja mewah? Tuhan lebih suka hati yang tertuju padanya. Tuhan bisa memberi 1 diamond 5 karat setiap hari kepada kita, bisa. Tapi kenapa dia nggak melakukannya? Karena dunia kita, kekayaan kita, itu bukan hari ini saja, tetapi sampai nanti. Jadi apakah perlu kita pakai diamond? Jadi kembali pada judul tadi. Why do churches want money when it is the root of all evil? Why do people want money when it is the root of all evil? Kita banyak menyumpai orang-orang kaya terkenal yang sepertinya nggak ada lagi kesusahan di hidupnya. Tapi kemudian kita mendapati mereka tidak dapat menikmati hidupnya karena takut bangkrut dan mengalami kecemasan-kecemasan yang lainnya. Banyak juga pejabat, artis yang selalu disanjung, tapi akhirnya apa? Depresi, bahkan ada yang mati bunuh diri. Jadi sia-sia sekali keadaan itu. Jika kita memiliki harta, maka kita harus minta kuasa untuk dapat menikmatinya. Ada kesaksian yang ditulis oleh seorang yang super kaya dan berkuasa. Ya, kita membaca dalam Pengkhotbah 6 ayat 1-2. Salomo yang super kaya dan berkuasa, dia mengatakan demikian. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Manusia jika mati tidak membawa harta. Jadi kalau kita hidup hari ini dengan banyak berkat materi, kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kuasa untuk dapat menguasai diri dan dapat menikmati berkat-Nya dan tidak menjadi takabur karenanya. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk nasihat yang kami terima pada hari ini. Kiranya kami semua Tuhan merenunginya dan melakukannya untuk kehidupan kami sehari-hari. Diberkatilah semua yang hadir pada pagi ini dan keluarga kami masing-masing, juga tempat di mana kami bekerja, di rumah kami masing-masing. Engkau Tuhan kami melindungi kami dengan segala berkat yang kuberikan pada kami. Terpuji namamu Bapa, Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Rita yang sudah membawakan renungan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita tutup di Prayer Every Morning pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur sebab kebaikan-Mu, kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya berlimpah dalam hidup kami. Bahkan berkat-berkat yang sedang Kau sediakan bagi kami semua, kami mensyukurnya Tuhan. Dan biarlah sebagai bukti ucapan syukur kami terus menjaga hati kami, motivasi kami, agar kami tidak terikat kepada hal-hal yang dunia, yang fana sifatnya,
tapi kami sungguh mengikatkan diri kepadamu, menundukkan diri kepadamu Tuhan, bahkan Kau pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk Ibu Rita yang sedang Kau pakai pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dalam kehidupan pribadi, di keluarga, di pelayanan, dimanapun dia berada, melalui kehidupannya nama-Mu saja dimuliakan. Untuk seluruh jemaat Tuhan, kekasih Tuhan yang menyaksikan di Prayer Every Morning ini dimanapun berada, kami satu hati berdoa bagi yang sakit, biar jamahan Tuhan menyembuhkan, tangan yang ajaib itu menyembuhkan dalam nama Yesus, mengangkat setiap sakit penyakit, menggantikan dengan tubuh yang sehat. Kau berikan kekuatan yang baru untuk kami boleh menjalani hidup kami ini dengan sukacita, dengan kesehatan daripada Tuhan. Berkati juga setiap kami yang hari ini beraktivitas, baik dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pelayanan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bersama dengan-Mu, kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah hati kami terus semakin takut akan Engkau, mengasihi-Mu, mengasihi sesama, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami ingin terima berkat daripada-Mu. Biarlah berkat ini kami terima dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Rita, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bu Rita, Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu. Terima kasih. Berkati. Sembuh